warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rafika Hilwana, Saya Cendrawasri Gempi. Saya Nada Islami. Saya Agil Sadik. kami akan menjelaskan kebangkitan nasionalisme yang akan dibacakan oleh Agil Sadik. Bangkitnya nasionalisme. Pada awal abad ke-20, paham nasionalisme masuk ke Indonesia. Pelaksanaan politik etis telah mendorong lahirnya kaum muda terpelajar. Pemikiran kaum muda tersebut semakin rasional. Wawasannya semakin luas dan terbuka sehingga memperlancar perkembangannya. Paham-paham baru di Indonesia. Paham baru tersebut misalnya nasionalisme. Paham nasionalisme telah mendorong lahirnya kesadaran nasional. Kesadaran hidup dalam suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Selain didorong pelaksanaan politik etis, sebagai pembuka munculnya kaum terpelajar, peran pers, media cetak, dan paham baru. Secara eksternal munculnya kesadaran nasional juga dipicu oleh beberapa peristiwa dunia. Peristiwa tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Gerakan Turki Muda. Gerakan ini dipimpin Mustafa Kemal Pasha yang menuntut adanya pembaruan dan modernisasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Berikut sebab-sebab timbulnya modernisasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat. 1. Kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot. 2. Adanya pengaruh revolusi Prancis. 3. Timbulnya kaum terpelajar yang paham modern. 2. Pergerakan nasionalisme Mesir. Pemberontakan Arabi Pasha tahun 1881 sampai 1882. Anti asing Inggris, Prancis, dan Turki. Menuntut perubahan sistem pemerintah. Pergerakan nasional di Indonesia diawali oleh berbagai perkumpulan kaum terpelajar India. Pergerakan tersebut seperti All India National Congress tahun 1885 yang merupakan majelis tempat para wakil rakyat India berjuang mendapatkan kemerdekaannya. Liga Muslim India tahun 1906, Santiniketan, daerah tempat sekolah filosofi dan cinta bangsa yang didirikan oleh Rabindranath Tagore, serta gerakan nasional bidang keagamaan seperti Brahma Samad dan Rama Krishna. Mohandas Karamchand Gandhi atau yang dikenal dengan Mahatma Gandhi adalah bapak kemerdekaan Indonesia. Gerakan Swadesi Mahatma Gandhi yang telah mengilhami Partindo untuk menerapkan gerakan ini. Nasionalisme di Filipina. Lahirnya nasionalisme di Filipina dipelopori oleh Dr. Jose Rizal, pendiri Liga Filipina. Andreas Bonifacio, pendiri organisasi Katipunan, dan Emilio Aguinaldo. Nasionalis yang muncul di Filipina ini memberikan inspirasi bagi pergerakan nasional Indonesia untuk melawan penjajahan bangsa Barat. Budi Utomo. Akhirnya Budi Utomo tidak dapat dilepaskan dari gagasan Dr. Haydn Sudiokusudo. Kongres Budi Utomo pertama diselenggarakan pada bulan Oktober 1908 dan berhasil memilih Adipati Tirto Kusumo sebagai ketuanya dan Dr. Wahidin sebagai wakil ketuanya. Keputusan yang diambil dalam kongres pertama adalah keanggotaan Budi Utomo terbatas dalam suku bangsa yang berkebudayaan Jawa. Budi Utomo hanya bergerak di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, serta tidak bergerak dalam kegiatan politik. Masyarakat Islam. Masyarakat Islam adanya monopoli perdagangan Cina dengan perdagangan bahan baku batik di Solo sangat merugikan bagi para pedagang pribumi. Keadaan
tersebut mendorong Haji Saman Hudi untuk menghukum pengusaha batik pribumi yang beragama Islam dalam sebuah organisasi. Pada tahun 1911 di Solo berdiri organisasi yang bercorak agama dan ekonomi, yaitu SDI atau Serikat Dagang Islam. Setahun kemudian oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto, perkumpulan Serikat Dagang Islam diubah menjadi Serikat Islam. Maksud dari pemakaian nama tersebut adalah ruang gerak organisasi yang tidak hanya bergerak dalam perdagangan saja. Tujuan dari Serikat Islam yaitu menjalankan usaha dagang pribumi, membantu keanggotaan yang mengalami kesulitan berusaha, memajukan pengajaran dalam semua usaha dapat meningkatkan derajat bangsa, memperbaiki pendapat yang keliru dalam praktik agama Islam, hidup menurut perintah agama. Dalam Serikat Islam terjadi perpecahan oleh paham komunis, disusupkan oleh Snafliet sehingga SI terpecah menjadi dua, yaitu Si Merah, SI yang berhaluan komunis yang dipimpin oleh Semaun Alimin. SI Putih adalah SI yang berhaluan nasionalisme dan keislaman yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Suryo Pranoto berpusat di Jakarta. 3. Indies Party didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912, dipimpin oleh 3 serangka yaitu Doris Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat tokoh Hajar Dewantara. Indies Party adalah organisasi pertama di Indonesia yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai partai politik. Indies Party secara tegas menyatakan berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan. Semboyan Indies Party yang terkenal berbunyi Indielos van Holland, yang artinya Indonesia bebas dari Belanda. Program kerja Indies Party seperti menanamkan cita-cita persatuan nasional Indonesia, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, memberantas segala bentuk tindakan yang mewujudkan kebencian antara agama dan ras, memperkuat pengaruh pro-Indonesia dalam pemerintah kolonial, dan menyerukan perbaikan ekonomi bangsa Indonesia terutama dalam kalangan ekonomi lemah. 4. Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan berkebangsaan Indonesia. Sifatnya non-politik. Tujuannya yaitu mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasul, memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, dan memajukan ilmu agama Islam di kalangan para anggotanya. 5. Nahdlatul Ulama. Pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya berdiri Nahdlatul Ulama dengan pendiri organisasinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama. Tujuan organisasi terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Taman Siswa awalnya bernama National Underwis Taman Siswa atau Institut Pendidikan Nasional Taman Siswa yang hanya memiliki 20 murid di kelas Taman India. Namun dalam perkembangannya Taman Siswa tumbuh pesat dan memiliki 52 cabang dengan murid kurang lebih 65 siswa. Taman Siswa memiliki azas yaitu Ingarsa Sungkulada Inmatya Mangunkursa Tuturi Hadayani, yang artinya guru di depan harus memberi contoh atau teladan, di tengah harus bisa menjalin kerjasama, dan di belakang harus memberi motivasi atau dorongan kepada siswanya. Perhimpunan Indonesia pada tahun 1908 didirikan organisasi Perhimpunan Indonesia oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda, antara lain Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suwoto. Pada awalnya organisasi ini bernama Indische Vereniging. Tujuannya adalah mengakomodasikan kepentingan orang-orang di negeri Belanda. Pada tahun 1902, atas inisiatif Muhatta, berubah menjadi Indische Vereniging pada tahun 1925 digunakan nama Perhimpunan Indonesia. Untuk menyebarkan semangat perjuangannya, PI menerbitkan majalah Hindia Putra yang kemudian diganti menjadi Indonesia Merdeka. Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927 diresmikan berdiri partai baru, yaitu Perserikatan Nasional Indonesia. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno pada Kongres 1 di Surabaya. Nama Perserikatan Nasional Indonesia diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan perjuangannya adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Asas perjuangannya berdiri atas kaki sendiri, non-kooperasi, dan marxisme atau orientasi kerakyatan.
Selatan. Partai Komunis Indonesia. Sebelum PNI, sudah ada organisasi yang bersifat revolusioner yaitu Partai Komunis Indonesia. PKI merupakan kelanjutan dari organisasi Industri Sosial Demokratis Regini yang berdiri pada tahun 9 Mei 1914 atas prakarsa Senevier. Dengan memperhatikan perkembangan politik setelah melalui serangkaian pembahasan pada Kongres ke-7, nama ISDP diubah menjadi Perserikatan Komunis India dan dipertegas pada tanggal 23 Mei 19 bulan Desember 1920 diubah menjadi Partai Komunis Indonesia PKI dengan ketua yang pertama Semangun. Organisasi pemuda yang pertama berdiri di Indonesia adalah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo dibentuk pada tanggal 7 Mei 1915 di Gedung Kebangkitan Nasional. Ketuanya adalah Trikoro Darmo adalah Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Trikoro Darmo bermakna memiliki 3 tujuan utama, yaitu sakti, budi, dan bakti. Adapun tujuan dan arah gerakan Tridharma adalah menciptakan wadah pelatihan dan pembinaan generasi muda untuk menjadi pembuka atau pemimpin nasional yang cinta tanah air. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah dan gagal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.